and I'm always multiplying far. Hey, then you went too far. Got these people all around me, man, they treat me like a star. Dressed like I don't give a damn, but I be ballin' like LeVar. Gotta wait about 3 years until I could go to the bar. Damn, make on my own shit, I get all the profits. If you acting lazy, then you not expect your props, bitch. Moving with the tactics, got gills now on my fat bricks. Go ham on the mic just like I'm sitting in the cockpit. Hey, used to hate the camera, now your boys are young. Boleh tepuk tangan untuk Five Glow. Wow. Pagi-pagi udah dibuka sama yang bening-bening ya. Saya sapa dulu untuk semuanya, selamat pagi Semanda. Loh kok gak semangat? Kenapakah ini? Belum sarapan? Coba. Selamat pagi Semanda. Pagi-paginya gimana? Pagi. Biasa di luar. Coba sebelah sini. Ini ya, ini kelas berapa? 11. Oke, kelas 11 jangan mau kalah sama kakak kelasnya ya. Selamat pagi Semanda Singaraja. Pagi. Oke. Gimana anak muda ini? Ayo ulang dong, taunya pagi-pagi doang, malam-malam nggak tahu. Sebelah sini coba ya. Selamat pagi Semanda Singaraja. Wah ini lumayan semangat karena nanti mau graduation gitu ya. Ya saya awali dengan pantun boleh? Boleh minta cakepnya? Yang pertama cakep, yang kedua jawab artinya, begitu ya. Oke, belum. Hah, tak gigit nih. Di Buleleng ada air terjun sekumpul. Beli oleh-olehnya pisang raja. Artinya. Ulang. Remedi dulu semua ini ya. Di Buleleng ada air terjun sekumpul. Beli oleh-olehnya pisang raja. Senang sekali rasanya bisa berkumpul di pergerakan pasca pemilu RRI Singaraja. Rame, ini sekitar ada 200.000 penonton pagi ini ya. Terima kasih luar biasanya sudah membeli tiket. Ini kayak konser, enggak ada tiket ya. Saya Iren Amora, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, adik-adik yang ada di sini sebagai host untuk acara pergelaran pagi ini yang tentunya disiarkan langsung melalui Pro 2 RRI Singaraja 105,4 MHz, kemudian web streaming di rri.co.id ya, aplikasi RRI Digital dan YouTube channel RRI Singaraja Official. Coba dicek dulu YouTube-nya udah di-subscribe enggak ya? Nah, nanti bakal ada hadiah untuk kamu yang sudah subscribe YouTube
RRI Singaraja Official. Nah, pada pagi ini tentunya sesi ini kita akan memasuki dialog ya pasca pemilu dengan topik Generasi Z Melek Politik Aktif Kawal Pemilu 2024. Siapa yang udah nyoblos kemarin 14 Februari? Pemilih pemula mana pemilih pemula? Siapa pemilih pemula? Mana angkat tangan dong. Oke, ya banyak yang sudah nyoblos. Ada yang golput? Nggak ada. Ya karena belum boleh milih. Kan nggak boleh milih ya. Telah hadir dua narasumber ya. Ada Bapak Dr. Imade Bawa Mulana SPD MPD. Bapak Om Swastiastu, selamat pagi selaku Kepala SMA Negeri 2 Singaraja. Boleh Pak berdiri sapa dulu penontonnya Pak? Iya. Baru bapaknya banyak yang tepuk tangan. Fans ya. Ada satu lagi nih, Bapak Ide Bagus Nyoman Dedi Andi Winata. Halo Pak. Selaku anggota KPU Kabupaten Buleleng, Wakil Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Tapi sebelum ngobrol, kita dengerin dulu yuk satu suguhan lagu dari Ayu Gangga. Weh, siapa yang mau ikut nyanyi? Siapa? Hah? Lagunya apa? Entar dulu deh, kita langsung aja panggil ya. Kita sambut Ayu Gangga. Halo, selamat pagi. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menentang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tajamnya pisau takkan sanggup goyahkan cinta antara kita, menembus ruang dan waktu, mabur di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar.
derai tawa selamanya kita takkan berhenti mengejar dan terus mengejar matahari. Terima kasih. Terima kasih Ayu Gangga, mengejar matahari. Nah sekarang kita waktunya untuk ngobrol-ngobrol ya sama dua narasumber. Pak, ayo boleh berdiri dulu sini Pak, biar saya ada temennya. Silakan Pak Dedi ya. Oke, ini mikrofonnya. Saya ke Pak Bawa dulu ya, kepala sekolah. Pak, kalau kemarin kan pemilu 2024 ini melihat anak-anak muda, sebenarnya menurut Bapak apakah mereka ini memang sudah melek politik apa masih belum nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Iran. Memang ini bagi anak-anak, khususnya anak SMA kan merupakan pemilih pemula ya. Ya barangkali kalau kita mati di sekolah maupun melalui media sosial anak-anak, rasanya lumayan antusias kemarin di pemilu 14 Februari 2024 kemarin Pak. Ya. Oke, dengan persentase anak muda pemilih yang lebih besar gitu Pak ya, Ya. sudah menggunakan hak pilihnya. Ade, nanti kita tanyakan apakah benar seperti itu ke Pak Dedi dulu ya. Benar nggak sih Pak seperti itu, apakah sudah menggunakan hak pilihnya untuk anak-anak muda ini? Baik, terima kasih. Terkait partisipasi ya, untuk Buleleng sendiri secara global sudah mengalami peningkatan dalam partisipasi. Yang tahun 2019 itu mungkin mencapai angka 73%. Kalau sekarang 2024 naik menjadi 75%. Oke. Dari angka tersebut nampak ada peningkatan karena juga didukung oleh adanya peningkatan jumlah pemilih pemula yang kurang lebih ada 65.000 pemilih pemula yang ikut serta. Mungkin data dari KPU baru sampai kepada partisipasi global. Karena untuk menghitung partisipasi secara rinci, karena absensi atau daftar hadir dalam pemungutan suara itu masih ada di kotak suara, belum bisa dihitung. Ya. Belum bisa terlalu dirinci banget ya Pak ya. Betul. Tapi kalau secara keseluruhan sudah meningkat partisipasi Gen Z ini Pak ya? Terkait partisipasi karena belum terhitung dengan rinci, tapi yang pasti begini, untuk Gen Z karena sangat dipengaruhi oleh banyak keluasan wawasan, terutama melalui media sosial, kemudian pemanfaatan informasi dan teknologi, menyebabkan interest terhadap politik untuk generasi Z itu cukup tinggi. Cuman dari beberapa penelitian ya, karena kita belum tahu data yang pasti, dari penelitian secara global, penggunaan hak oleh Gen Z masih dibilang masih rendah, walaupun secara interest, secara ketertarikan terhadap politik sudah tinggi. Cuman sekarang tinggal adalah bagaimana ketertarikan itu diwujudkan dalam sebuah partisipasi. Oke, iya. Tapi menurut dari pihak KPU sendiri ya Pak ya, apa sih yang menyebabkan mereka ini anak-anak muda makin tertarik dengan dunia politik nih Pak? Apa yang menyebabkan? Apakah karena ada calon anak muda juga, atau mungkin karena memang apa nih Pak? Mungkin terkait ini ya. Untuk setiap generasi memang mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian daya tangkap calon atau partai politik untuk menggagas ide-ide untuk bahan kampanyenya juga sangat menentukan bagaimana nanti karakteristik generasi Z dalam menentukan pilihannya. Di samping itu juga lingkungan terdekatnya seperti keluarga, kemudian sekolah juga, bagaimana membentuk anak didik atau anak-anaknya untuk terus aktif
khususnya dalam organisasi. Karena politik itu sebenarnya kalau tidak berorganisasi agak jarang didekati pemahamannya. Karena politik itu berbicara tentang bagaimana bertemunya gagasan antar gagasan. Jadi untuk memahami perpolitikan minimal kita punya dasar-dasar pemahaman terkait dengan hubungan komunikasi dalam organisasi. Oke, jadi itu ya yang menyebabkan anak-anak di sini. Pak Bawa, kalau menurut Pak Bawa kemarin waktu untuk menyambut pemilu, anak-anak ini apakah ada satu sosialisasi khusus di sekolah Pak terkait dengan itu? Oke, terima kasih Bu. Untuk berkaitan dengan persiapan pemilu 2024 kemarin memang sudah ada beberapa kali kegiatan. Yang pertama diawali dari Disduk Capil, perekaman KTP beberapa kali dalam rangka meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pemilu 2024. Kemudian yang kedua dari Kesbangpol Mas tuh, dengan melibatkan Bawaslu, ada dari KPU juga. Ikut mensosialisasikan adanya kegiatan pemilu di tahun 2024. Oke, berarti ada ya Pak ya. Jadi untuk mereka bekal untuk mencoblos begitu ya Pak ya. Oke, untuk semua yang ada di sini kalau nanti ada pertanyaan silakan ya, nanti angkat tangan ya, ajukan pertanyaan, nanti dapat hadiah. Wow, topiknya jangan jauh-jauh dari topik hari ini ya. Jadi kalau kita ngomongin melek politik nih ya Pak Dedi, sebenarnya melek politik dan aktif mengawal pemilu. Terus harusnya anak-anak seperti apa nih Pak? Gimana skemanya? Jadi begini, menurut saya tumpuan terhadap keberlanjutan demokrasi kita itu tidak hanya menjadi beban atau tugas dari anak-anak didik, tapi tugas dari kita bersama untuk membangun pola pemikiran mereka yang demokratis. Karena bagaimanapun juga anak-anak yang baru atau generasi Z yang kemungkinan yang diramalkan akan menjadi generasi emasnya di tahun 2045, mereka akan bertemu satu sama lain yang mungkin dari pertemanan ini akan menjadi pertemanan birokrasi, kemudian pertemanan politik. Disitulah akan nanti terbangun gagasan-gagasan yang pada awalnya mereka gagas di bawah. Nah, ketika penggagasan di bawah inilah yang sebenarnya perlu kita terus istilahnya itu manajerial atau manajemen oleh lingkungan sekitar. Kemudian terkait dengan interest politiknya sudah sangat tinggi, kemauan mereka untuk memahami situasi, kemudian permasalahan-permasalahan global yang muncul itu sudah mereka paham. Misalnya terkait korupsi, pencemaran lingkungan, mereka sudah sangat paham. Tinggal sekarang kita adalah bagaimana kita sebagai penyelenggara, kemudian instansi pendidikan, kemudian partai politik, semuanya ikut berperan serta untuk membangun generasi Z ini sebaik-baiknya. Ya, oke, baik. Kira-kira di sini siapa yang mau bertanya? Ya, ada? Siapin dulu pertanyaannya ya. Setelah kita dengarkan suara merdu dulu dari Angelina Indah. Silakan Pak, duduk dulu, kita dengerin musik dulu ya. Kita dengerin Angelina Indah dulu nyanyi, setelah itu silakan yang mau bertanya, oke? Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, baik? Oke, biar tambah semangat, aku Angel mau bawain lagu Bentuk Cinta. Yang tahu lagunya nyanyi bareng ya. Aku tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Semuanya, rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi,
Seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Semuanya warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar. Walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, bentuk cinta itu. Bareng-bareng semuanya, siapa? Ya kamu. Ya kamu. Terima kasih Semanda Singaraja. Terima kasih Angelina Indah ya. Selamat pagi Bapak ya. Oke, siapa yang sekarang mau bertanya? Silakan. Oh, ada. Sini Dek. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk adiknya sang pemberani. Cie. Nah, lewat mana sekarang? No. Sini. Ya. Sini adik boleh ya. Coba ya. Coba madep ke kamera. Mau kirim salam buat siapa? Bukan ya. Namanya siapa, Dek? Gede Depa. Depa. Ya. Sekarang mau tamat nih. Oh, taman. Oke, nggak mau tambah di sini. Pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya ini kan juga dengar berita begitu di Iya. beberapa sosial media. Oke, denger apa baca ya? Ya dengar berita Oh, juga, dengar baca berita. juga. Oke. Apakah ya menurut Pak narasumber juga? Iya. Apakah pemilu serentak itu efektif? Iya. Melihat kondisi kesehatan masyarakat Indonesia yang sekiranya yang menjadi panitia itu kebanyakan orang yang lanjut gitu. Oke. Ya bukannya ya sekitar umur 40 ke atas. Iya, Ya, kondisi kesehatan juga belum memadai. Apakah itu efektif? Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Mana hadiahnya panitia? Oke. Lari dia masih lari. Tunggu. Sabar. Dapat hadiah. Tepuk tangan dulu untuk Depa ya. Silakan kembali ke tempat duduk ya. Siapa yang mau menanggapi nih, Bapak? Tanggapannya seperti apa? Oke, boleh duduk aja Depa. Oh ya. Tadi siapa namanya? Depa. Depa. Sebenarnya kalau pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang kalau menurut saya ya, ini tingkatan pertanyaan doktoral ya. Karena efektif, kita berbicara efektif itu kita pendekatannya apa? Kalau saya sendiri sebagai orang tata negara, pendekatannya tata negara. Ngomongin efektivitas pemilu serentak itu sangat efektif. Pertama, efektivitas itu adalah ketika calon misalnya presiden dan calon legislatif itu sudah menang. Nanti di situ ada dua kekuasaan yang kalau tidak dibuat serentak, kemungkinan besar mereka akan berseteru. Karena secara kebiasaan kalau mereka tidak mendukung dari awal partai politik itu, kemungkinan besar pada saat menang akan menjadi oposisi, dan oposisi yang lebih besar daripada pemerintahan akan membuat istilahnya menjadi presidensial minimal. Jadi presiden lebih lemah daripada parlemen. Itu yang membuat nanti perjalanan tata negara kita akan terseok-seok. Kemudian dari segi efisiensi itu akan menciptakan penghematan anggaran begitu. Terkait dengan kesehatan dan sebagainya, sebenarnya ketentuan dalam perekrutan itu sudah ditentukan agar yang direkrut di bawah 45. Cuman sekali lagi partisipasi untuk menjadi penyelenggara itu masih sangat minim, sehingga masih diambil alih oleh
penyelenggara-penyelenggara ad hoc yang berumur di atas 45. Sebenarnya kita sudah usahakan, cuman memang partisipasi ini memang perlu ditingkatkan sebagai bagian dari partisipasi pemilu secara global dengan cara merekrut anak-anak muda. Ya semoga kedepannya di pilkada anak-anak muda bisa direkrut sebanyak-banyaknya begitu. Oke, jadi ini ya jawabannya Deva ya, karena anggaran juga nyambung ya, efektivitas dan lain sebagainya. Sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih. Saya mau satu dulu dari peserta yang sudah mensubscribe YouTube channel RRI Singaraja Official. Silakan bawa HP-nya ke sini. Yuk, siapa yang berani? Ke depan yuk. Siapa yang mau? Siapa yang berani? Ayo sini, ke depan aja, ke depan. Ayo diunjukin HP-nya ya. Ayo, wih semua bergerudugan nih, semua ngerudugan lihat HP ya. Ada nggak? Ya, sambil nunggu itu ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada yang mau bertanya? Malu bertanya, sesat di jalan. Oh, mau bertanya? Oke, silakan Dek sini. Wih, banyak fansnya nih ya. Ya, oke. Mau ngapain Dek? Mau nyanyi? Oh, mau bertanya. Kirain mau nyanyi Dek. Ya. Baik, namanya terima siapa? Kasih. Perkenalkan, nama saya Bayu dari kelas 11 A2. Oh, Bayu ya. Oke, pertanyaannya Bayu. Jadi saya mau bertanya, apa metode atau cara yang bisa dilakukan agar anak-anak muda ini mulai tertarik terhadap pemilu atau politik? Karena kita tahu nanti hasil pemilu atau hasil politik ini akan membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Oke. Mungkin itu saja, terima Itu kasih. saja. Oke. Ya, makasih. Hadiahnya mana nih untuk Bayu? Silakan Pak, mau menanggapi? Oke, Pak dulu, Pak Dedi dulu. Kasih ya. Terkait metode sebenarnya begini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk mencapai metode yang pasti dan sesuai dengan interest masing-masing, setiap orang yang mau melek politik minimal berorganisasi. Karena di dalam interest berorganisasi, kita akan menemukan metode yang tepat untuk memanajemen diri sendiri. Karena urusan demokrasi itu adalah urusan berkelompok untuk memanajemen diri sendiri. Jadi itu sebabnya demokrasi itu lebih cenderung ke arah mayority. Jadi mayority terhadap interest apa begitu. Jadi menurut saya di dalam organisasilah seluruh orang yang akan menggunakan suaranya itu menemukan metode yang tepat untuk menentukan pilihan dalam berpolitik begitu. Oke, siap Pak. Bahwa mungkin ada pandangan-pandangan tersendiri Pak. Silakan Pak untuk tanggapannya. Oke, terima kasih Mbak Ira. Terkait dengan metode yang mungkin efektif digunakan dalam rangka memaksimalkan keterlibatan generasi Z ini dalam kegiatan pemilihan umum. Jadi barangkali yang pertama yang bisa dilakukan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah ini sudah sangat efektif sekali. Kemudian dari pihak sekolah seperti apa yang disampaikan oleh Pak narasumber tadi, dengan melibatkan lebih banyak lagi anak-anak dalam kegiatan organisasi di sekolah maupun di masyarakat, itu sangat efektif sekali itu rasanya. Kemudian melalui media-media sosial yang sudah digunakan oleh anak-anak, sebagian besar sudah mereka menggunakan melalui TikTok, Instagram, Facebook, itu sudah sangat efektif sekali. Saya lihat di grup-grup mereka itu sangat luar biasa marak tentang informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu. Oke, karena anak-anak muda ini udah aktif banget di media sosial ya Pak ya. Jadi pemanfaatan media sosial ini sangat penting dirasanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan satu lagi. Boleh sini Dek. Ya, ini malah lebih banyak anak-anak kelas 11 loh yang nanya ya. Oke, mau nyoblos nanti ya 4 tahun ke depan ya. Oh udah, ya. Oke, 5 tahun nanti ya. Oke, silakan Dek. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Gede Widya dari kelas 11 A1. Baik kepada penyaji, jadi saya izin bertanya tentang
anak muda yang memilih untuk golput. Karena nyatanya jika kita lihat dari segi aturan atau undang-undang, tidak ada undang-undang yang menghukum orang-orang golput, karena itu bagian dari cara mereka bersuara. Bagaimana tanggapan akan hal itu? Terima kasih. Oke, makasih Widya. Silakan untuk hadiahnya ya, nanti dikasih panitia. Oke Pak, ini golput kan tidak ada undang-undang yang mengatur, tidak ada hukuman, tidak ada yang mengaturnya. Seperti apa sih tanggapannya? Ke Pak Bawa dulu boleh? Apa ke Pak? Oke, Pak Dedi dulu ya. Silakan Pak. Ini seperti apa katanya untuk mengantisipasi masyarakat yang biar tidak golput? Gimana Pak menurut Bapak? Sebenarnya terkait kenapa tidak memilih tidak dihukum gitu ya. Nanti kalau itu dihukum jadi kita tidak perlu sosialisasi lagi. Nggak ada tugasnya KPU Pak. Tapi begini ya, ketika kita berbicara tentang hak, itu memang kita tidak bisa menyatakan menghukum kalau tidak digunakan, karena yang bisa dihukum itu hanya tidak menjalankan kewajiban. Oke. Kalau hak itu adalah, apalagi hak untuk menyuarakan pendapat itu adalah hak asasi manusia yang sifatnya melekat pada manusia. Jadi tidak bisa dihapus ataupun dikurangi, ditambahi, itu tidak bisa. Kalau memang jalan politik atau jalan ninjanya tidak memilih, ya tidak memilih. Artinya mereka masuk ke dalam sekelompok yang terorganisasi untuk tidak memilih, atau masuk ke dalam isu kelompok untuk tidak memilih. Karena begini, dalam politik misalnya dalam pilkada, kepentingan calon untuk membuat orang tidak memilih itu juga ada. Karena begini, ketika calon sudah merasa mempunyai hitung-hitungan menang dengan suara yang sudah dia miliki, maka si calon akan berusaha untuk membuat sebagian besar lainnya untuk golput. Maka gunakanlah hak pilih sesuai dengan interest dan visi misi yang dikembangkan atau dijabarkan oleh pasangan calon atau calon-calon yang nanti akan dipilih untuk memimpin ke depan. Karena banyak orang gini Pak, bilang aduh nggak mau milih lah, nggak ada ngaruhnya gitu. Kadang itu mindset itu yang harus dihilangkan ya Pak. Betul, karena isu seperti itu juga disebarkan di media sosial. Kemungkinan tim suksesnya juga akan menyebarkan itu. Ngapain milih juga begini-begini saja, begitu. Itu sudah dipastikan suara sebagian calon itu sudah ke sana. Sehingga untuk mematikan calon lain adalah memupus harapan yang lain begitu. Jadi harus menjadi pemilih ya, calon pemilih yang cerdas Pak ya. Jangan mau terpengaruh dengan isu-isu yang nggak jelas begitu. Pak Bawa, ada sedikit mungkin Pak tambahannya? Menurut Bapak seperti apa nih Pak biar nggak golput? Ya, terima kasih. Jadi sebagai generasi Z ini yang nantinya akan menjadi pilar dalam Indonesia Emas tahun 2045 ini, sebaiknya anak-anak pemilih pemula itu diperkenalkan lebih awal, baik yang sudah punya pilihan maupun yang belum punya pilihan, sehingga mereka paham apa manfaat dari bagaimana memilih dan apa pilihan mereka. Jadi konsekuensinya seperti apa, jadi lanjut dengan sosialisasi seperti itu. Oke, baik. Nggak mau kan ya kalau kamu jadi pemilih yang nggak cerdas. Nanti silakan ya jadi generasi muda yang cerdas tentunya dalam hal apapun, utamanya dalam hal politik. Oke, ada tadi yang mau unjukin HP-nya, udah subscribe YouTube, silakan langsung dapat hadiah. Ayo sini. Iya. Tolong disiapin hadiahnya ya. Iya. Oke, tolong panitia yang nyiapin hadiah, siapin hadiahnya. 1 unit mobil dalam bentuk brosur ya. Mana? Emang apa sih namanya? YouTube-nya apa namanya? RRI Singaraja Official. Woi, mantap ya. Foto katanya dulu foto. Nih ininya liatin. Oh, nanti masuk dah orang hilang. Enggak. Bercanda. Ya. Oke. Senyum senyum. Siapa namanya? Ketut Aldi Harta Putra. Sama panggilannya? Aldi. Ardi ya? Oh, Aldi. Makasih Aldi ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk Aldi yang sudah mensubscribe. Yang lain juga nanti ditunggu hadiahnya ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya sama narasumber, kita dengerin yang bening-bening dulu, mau? Mau? Woi, kok yang cewek yang semangat nih, mau nggak? Oh, isi kecap atau saus? Apa bening aja? Kembar ya?
Oke, kita cek dulu yang bening-bening satu ini. Kita sambut Three Angels. Iya, boleh sekali lagi yang meriah yo. Tadi mentang-mentang dance yang bening-bening semua langsung banyak yang ngerekam ya. Kenapa saya nggak direkam sih? Ada mana tadi yang cowok-cowok itu? Saya kok nggak direkam? Curang ya. Oke, makasih ya untuk Three Angel sudah menghibur kita. Itu dance sport ya untuk adik-adik semua sini. Siapa yang masih suka denger radio? Apa? Nggak punya radio? Kudet ya, kurang update ya. Karena radio sekarang kan sudah ada di HP. Coba dicek di sana di Play Store atau App Store. RRI Digital. Oh, coba dulu yang udah download dapat hadiah. Oh, itu bisa dengerin RRI dimanapun ya. Ada di luar angkasa bisa dengerin RRI tahu? Bener, nggak dipercaya. Bani gondong.
Bani kono. Bener, bisa dengerin RRI, bisa dipilih. Kalau adek punya temen di Bandung, bisa dengerin RRI Bandung ya. Tapi jangan jauh-jauh lah, dengerin RRI Singaraja aja, ngapain denger yang lain ya. Oke, di sana juga bisa chat-chatan tuh. Adek bisa nyari temen di sana ya. Nggak mau nyari temen, cari pacar. Oh udah punya ya, jangan cari pacar lagi ya. Oke, silakan nanti yang udah download RRI digital, itu aplikasi RRI ya, untuk dengerin RRI dimanapun kapanpun bisa, langsung nanti dapat hadiah. Tapi sebelum itu kita ngobrol dulu lagi ya. Ini Pak, terkait dengan topik kita pada hari ini, sebagai closing statement nih, apa sih yang ingin Bapak tegaskan khususnya untuk anak-anak generasi muda penerus bangsa ini, seperti apa Pak terkait dengan politik yang tentunya akan mereka sambut juga, dan untuk penetapan hasil pemilu seperti apa nih Pak? Silakan Pak Dedi. Baik, terkait closing statement, saya sebagai lembaga berharap ya ke depannya seluruh pihak, tidak hanya kita membebankan kepada Gen Z begitu, agar mengelola interest politik generasi Z dengan baik. Pertama, untuk mencapai kebaikan itu kita harus mengajarkan yang baik tentang sejarah nasional kita, kemudian dasar negara kita, karena bagaimanapun juga semua perhelatan politik demokrasi di Indonesia akan kembali kepada dua hal itu. Berbeda dengan luar negeri yang bersifat kepemimpinan liberal, dia tidak memiliki dasar sama sekali untuk menilai masa depan sebuah bangsa. Sedangkan kita berawal dari sejarah yang konkret, yaitu bebas dari penjajahan. Menjaga kemerdekaan itu menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara dan kewajiban kita dalam menjaga tatanan negara kita ke depannya. Kemudian terkait dengan interest politik yang sudah terbentuk nanti, agar diarahkan untuk menggunakan partisipasi dengan mengelola, dengan mengajarkan berorganisasi, kemudian mengarahkan untuk ikut dalam sebuah organisasi. Sehingga untuk adik-adik Gen Z, berorganisasilah, karena bagaimanapun juga demokrasi itu adalah komunikasi antar personal, dan itu hanya akan ditemukan dalam organisasi. Semua dinamika organisasi sangat penting untuk menumbuhkan tingkat kritis pribadi masing-masing. Bagaimanapun juga nanti di tahun 2045 yang kita cita-citakan, agar generasi emas ini membentuk sebuah kesatuan, di mana kepemimpinan nanti itu menjadi satu dengan masyarakatnya. Jadi ada kesatuan antara pemimpin dan masyarakat. Dari sekarang kita bangun sehingga generasi Z ini menjadi tonggak nanti Indonesia bagaimana ke depannya untuk mencapai kemerdekaan yang sempurna, begitu. Baik, jadi harus berorganisasi dimulai dari sekarang ya Pak ya, untuk tahu seperti apa ke depannya. Pak Bawah, sedikit aja Pak, silakan apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda. Oke, terima kasih terkait dengan pasca pemilu 24 dan bagi generasi Z ini, kalau bisa jangan sampai apatis atau cuek dengan politik atau pemilu, karena bagaimanapun juga kehidupan ini mulai dari sebelum lahir kita sudah sudah membutuhkan itu politik. Jadi setiap kehidupan yang membutuhkan anggaran pemerintah itu sudah membutuhkan politik. Jadi bagaimana berkomunikasi supaya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Terima kasih. Oke, baik. Boleh beri tepuk tangan yang meriah kepada dua narasumber untuk pagi ini ya, dari KPU dan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Singaraja. Baik, dengan berakhirnya ini Septi, siapa yang mau RRI Digital? Silakan satu lagi sebelum kita akhiri acara ini. Ada? Sini Dek, cepet. Ayo, siapa yang udah download silakan adik-adik. Nggak ada nih, nggak ada yang mau hadiah. Gurunya, Bu Guru boleh.
Satu untuk guru boleh ya. Oke, nggak ada berarti? Wah, nggak ada yang mau hadiah. Ya udah deh kalau gitu. Saya mau tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber pagi ini. Ada Pak Dedi dan juga Pak Bawe ya. Dan dengan ditutupnya statement dari narasumber ya, demikian juga pergelaran pasca pemilu RRI Singaraja tahun 2024. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber, pengisi acara, penonton di Semanda Singaraja. Terima kasih ya, teman Pro 2 dan pemirsa YouTube. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau tadi saya awali dengan pantun, maka wajib ya saya akhiri dengan pantun pula. Masih semangat cakepnya? Oke, ada penyanyi cetar manja si Syahrini berjalan-jalan bersama suaminya Reno Barak. Tak terasa cukup di sini pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di pergelaran berikutnya. Terima kasih. Saya Iren Amora kembali ke studio. Halo, ketemu lagi kita. Sekarang kita galau ya. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Bercampur emosi tapi ku tak bisa. Semuanya nyanyi. Jauh, jauh darimu ku tak bisa. Jauh, jauh darimu. Siapa di sini yang lagi rasain bertahan sakit tapi kok dilepaskan sulit? Angkat tangannya. Yang di belakang ya. Sabar-sabar aku coba sabar. Sadar-sadar seharusnya kita sadar. Kau dan aku tercipta, gak boleh berpisah. Semuanya. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. 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 Ku tak bisa
kasih. Terdengar alunan suara di Bali Utara, lintas gelombang terpancar jelas di udara, menggugah hati ini untuk hendak mencarinya. Di manakah